Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas substansi dari dakwah Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Setelah mengetahui bagaimana keadaan bangsa Arab semasa jahiliyah, sekarang kita akan masuk bagaimana substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Di antara substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah adalah yang pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajak masyarakat Arab saat itu yang menyembah berhala agar mengesahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak masyarakat kota Mekah. Kita tahu bahwasanya bangsa Arab di Mekah saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh. Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajak masyarakat Arab untuk berbuat kebajikan dan akhlak terpuji. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Islam mengajarkan persamaan derajat di antara sesama manusia. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengajarkan adanya hari kiamat. Setelah alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat, setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. Bagi yang beramal soleh dan berperilaku mulia akan mendapat pahala surga. Begitu juga sebaliknya, yang berperilaku buruk juga akan mendapatkan ganjaran. Lalu bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah? Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Hal yang pertama dilakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala. Kepercayaan keyakinan mereka turun-menurun dari nenek moyang mereka. Kondisi ini seperti ini mengakibatkan tujuan dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid terhambat, sebab risiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin tinggi. Mengingat selama bertahun-tahun mereka menyembah berhala, strategi yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam ini kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Muhammad SAW, sebagaimana perilaku jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW juga mengenal mereka dengan baik. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berhasil mengislamkan. Di antaranya adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar, sahabat dekat Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah, budak yang dipelihara Nabi. Ada juga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abdul Arqam, Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab, beserta suaminya Said bin Zaid al-Adwi. Orang-orang ini disebut dengan As-Sabi'una al-Walun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah SAW menemui mereka secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi pula. Meskipun dakwah Rasulullah SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ternyata kaum Quraisy sudah mendengar berita tersebut. Pada mulanya kaum Quraisy tidak mempedulikannya, tetapi seiring berjalannya waktu ada pula sebagian kaum kafir Quraisy yang mulai bereaksi memberikan perhatian terhadap dakwah beliau. Mereka khawatir terhadap pengaruh dakwah Rasulullah SAW akan semakin memudarkan pengaruh dan kekuasaan orang-orang Quraisy. Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, menguatkan, tolong-menolong, dan saling membantu. Rasulullah SAW terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam hingga turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW supaya dakwah terbuka kepada kaumnya. Dakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama 10 tahun. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surah Al-Hijr ayat 194 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang musyrik." Turunnya ayat tersebut memberikan isyarat bahwa dakwah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya akan menghadapi hambatan dari kaum kafir Quraisy.
Dengan demikian Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala risiko. Setelah turun ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan mereka. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Namun pada akhirnya pertemuan tersebut mereka mengingkari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kecuali paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib sangat menyayangi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah SAW. Merasa lebih mantap untuk berdakwah karena mendapat dukungan dan perlindungan dari Abu Talib, Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Tampak yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi Muhammad SAW mendapat perlakuan kasar dan hinaan dari mereka. Apakah dakwah Nabi SAW tidak ada hasilnya? Dakwah tersebut tetap ada hasilnya, yaitu beberapa orang dari golongan lemah seperti budak dan orang-orang yang miskin menjadi pemeluk Islam. Dakwah mulai gencar dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga bergema ke seluruh kota Mekah. Paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Beliau adalah tokoh Quraisy yang disegani dan terpandang. Hamzah menyatakan diri akan menjadi pelindung bagi Muhammad Rasulullah SAW. Selain Hamzah bin Abdul Muttalib, tokoh Quraisy lainnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat disegani dan dipandang, wataknya keras dan tegas. Dan di hadapan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menyatakan diri. Rasulullah SAW juga melakukan dakwah kepada beberapa kabilah, diantaranya Bani Khalb, Bani Hanifah, dan Bani Amir bin Sya'asah. Tetapi semua menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah berdakwah terang-terangan, lalu sikap apa yang dari kaum Quraisy? Kaum Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ada beberapa faktor mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin. Antara lain adalah persaingan perebutan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad SAW menurut pendapat mereka sama dengan menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad, yaitu Bani Abdul Muttalib. Yang kedua adalah persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, orang Quraisy enggan masuk Islam yang menurut anggapan mereka akan menurunkan martabat dan merugikan kedudukan mereka. Selanjutnya adalah taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan mereka dapatkan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Mereka memegangi kepercayaan tersebut dengan sangat kuat dan membabi buta. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ada ajaran baru. Penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Kaum Quraisy melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Mereka memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama semula, yaitu menyembah berhala. Apabila menolak, mereka tak segan-segan menyiksa hingga sekarat. Sungguh ini adalah penyiksaan yang sangat kejam dan berbatas kemanusiaan. Terhadap Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy juga sangat kejam. Di antaranya adalah beberapa orang, Hakam bin Ash dan Uqbah bin Muhit, selalu meletakkan kotoran-kotoran ke punggung Nabi Muhammad SAW saat beliau salat. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW supaya beliau kesakitan terkena duri tersebut. Nabi Muhammad juga pernah dipukul saat beliau berada di masjid. Rasulullah juga pernah dicaci maki dan dilempari batu oleh para pemuda Taif ketika berdakwah di daerah tersebut. Kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kaum Quraisy melarang anggota kelompoknya untuk berbicara dengan orang Islam, melakukan jual beli dengan orang Islam, menikah dengan orang Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu 3 tahun, umat Islam sangat menderita. Dalam penderitaan dan kesedihan tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dan yakin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, gigih dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW tetap sabar dan tabah menghadapinya hingga berhasil berdakwah di kota Mekah.
Lalu apa penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW ini? Penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah ini adalah yang pertama, berakhlak mulia. Rasulullah SAW selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Lebih dari itu, masyarakat Arab mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, hingga beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kedua, memiliki analisis sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisis kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan terutama yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan kesenangan duniawi, dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Yang selanjutnya adalah penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lemah lembut, halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir Quraisy. Sebaliknya, beliau justru mendoakan agar mereka memperoleh kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenaran mutlak, kebenaran ajaran Islam disampaikan kepada penduduk Mekah dengan cara yang benar pula, sehingga Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir adalah strategi yang tepat. Rasulullah SAW berdakwah dengan menggunakan strategi yang jitu, yaitu dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah mendapat dukungan yang cukup, kemudian beliau lanjutkan dengan cara terang-terangan. Hal ini terbukti dengan tercapainya misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Baiklah, sekian dan terima kasih.